menggunakannya kita ada di sini ya, supaya siang ini kita SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, satu cerdas kreatif kompetitif. Terus sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu silakan Sani untuk jaga konsistensi dan jalin koneksi bagi dari salam Sari ada? Yang lainnya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Alasannya apa? Tapi memang bukan alasan apa ya? Memang ada desa. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi untuk minggu ini, yaitu jurus yang ketiga dalam itu menggunakan jurus yang ketiga, yaitu resiliensi. Yang mana resiliensi ini pengertiannya adalah kembalinya bersemangat setelah mendapatkan kegagalan atau kecewaan. Kemudian semangat kamu untuk memperbaiki diri ke depannya lebih bagus. Apa itu resiliensi? Semangat untuk kembali setelah kita mendapatkan kegagalan yang pernah kita alami. Ada yang pernah gagal? Ya. Ada yang pernah tidak misalnya lulus dalam tes? Ada. Semuanya itu adalah pernah dan juga. Jadi untuk berikutnya tujuannya di sini adalah membantu siswa dan siswi membentuk role mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, dimaksudnya di sini yang pribadi itu berupa bakat, minat, kemampuan yang ada pada diri kamu masing-masing, serta kemampuan akademik yang ada pada masing-masing. Terus yang sosial, bagaimana kamu berinteraksi di kelas, interaksi di sekolah, dan interaksi di masa masyarakat. Yang akademik, kamu dulu Bu saya mau masuk SMK karena saya memang mau mengejar cita-cita saya sesuai dengan kemauan saya, maka saya memilih jurusan ekonomi. Biarpun pada awalnya kamu masuk dulu tidak paham atau tidak mengerti apa itu mekanik. Itu berjenjang mulai dari sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Terus nanti terakhir karir. Bu, karir kamu ini seperti apa Bu nantinya? Kami ini seperti apa? Nah, karena mindset dari awal yang namanya SMK itu sudah pasti kalau tamat itu kerja. Boleh
bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Apa kata-kata atau sikap orang lain yang membekas di hati kamu, yang menyakitkan bagi kamu? Terus yang ketiga, apa yang saya rasakan saat itu? Apakah kamu merasa takut? Apakah kamu merasa malu? Atau merasa bingung? Merasa sedih? Kamu boleh meluapkan di dalam cerita kamu tersebut. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Dan terakhir, siapa yang hadir dan tidak hadir mendampingi kamu? Maksudnya siapa yang mendukung kamu, siapa yang membina kamu sehingga kamu bisa membangunkan dirimu sendiri. Bisa jadi itu orang tua, bisa jadi itu keluargamu, misalnya pamanmu, bibimu, atau bisa jadi itu temanmu, bisa jadi itu guru. Boleh, silakan. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, Yang sebenarnya terjadi apa? Namanya terus bukan resiliensi. refleksinya kamu lihat. Nanti ini setelah nanti kalian membuat catatan-catatan yang kalian alami ketika saat kalian belajar. Ini refleksinya nanti ketika ibu tampilkan, ketika ibu tanyakan kepada diantara kalian ini. Sudah semuanya? Oke lagi. Atau juga boleh refleksi tentang pengalaman saat Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Mas Bu, bisa Mas Bu? Nah, saya tuh pernah pacaran sekitar 3 tahunan. Terus itu udah 3 tahun kadang dipercaya lah kan Bu. Tiba-tiba dia selingkuh. Selingkuhnya tuh sama adik kelas. Terus saya terus lah Bu, yang saya tuh hancur. Terus saya nggak mau juga buka hati.
bisa lebih baik lagi dari yang dulu. Tepuk tangan dulu ya. Ya, yang namanya kita punya pasangan itu belum tentu semuanya sempurna. Jadi tidak ada orang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, mungkin dari situ kita dapat belajar apa yang menjadi kelemahan kita, betul tidak? Apa yang jadi kelemahan kita tutupi, kita rubah. Bagaimana cara berubahnya supaya lebih bagus kan? Ya, silakan. Siapa lagi? Saya. Oh ya lah, silakan kata. Ibu, dulu tuh kan saya sekitar umur masih kecil lah, masih TK. Nah, saya sudah tinggal mama saya. Nah, di situ kan dulu ngerti apa tuh kan dulu masih kecil. Nah, pas saya besar tuh, pas masuk SD tuh, nengok teman-teman diantar mama semua. Nah, saya tuh nggak ada gitu bu. Itu sedih lah kan, nangis terus, nangis. Nah, itu di situ anak-anak saya, kakak saya. Nah, jadi bisa dibilang jadi pengganti mama gitu. Pas besar nih udah SMP kelas berapa ya? Kelas 9. Nah, pas SMP tuh bulan tahun 2024 kemarin, pas saya juga meninggal dulu. Terus tuh di situ saya merasakan nggak ada sosok yang sayang sama saya lagi, nggak ada yang jadi pengganti mama lagi. Di situ saya putus asa gitu, walaupun nggak ada yang menantikan lagi. Itu saya sudah merasa saya sendiri saja di situ, nggak ada teman. Itu kayak apa ya? Pokoknya saya itu udah bukan jadi diri sendiri di saat itu. Nah, pas saya masuk SMA, saya sudah agak reda lah kesedihannya kan dulu. Nah, di situ saya kembali lagi ceria kayak dulu lagi. Gara-gara banyak teman-teman juga. Di situ saya sudah ditemankan abang saya, bapak saya juga masih ada. Di situ saya merasa oh saya sendiri lagi. Bagaimana perasaannya saya? Sedih. Kita sama ibu yang mendengar saja. Nggak ketemu Iya, dia. kita bertemu Sedih nggak ketemu dia. bagaimana caranya Dan dalam nggak ketemu dia. Dengan teman-teman baru dapat semangat dari teman-teman. kita bisa merasa apa ya? Pasti kesedihan yang memang harus Saya juga nggak terima. tidak bisa dibagi. Yang namanya nasi. Yang diculik boleh. Ya kan? Diculik boleh, dibawa pergi boleh. Sharing bersama, bisa bagi bersama, Nggak bisa nggak boleh. berjuang bersama. Mana nangis semua? Kalian sosok seorang ibu itu ibaratnya nah, kalian lebih mudah jangan merasakan rasa kalian. Itu ibaratnya untuk sebelum ya tidak ada tempat kamu. Nggak ada yang ganggu. Waduh, tidak ada tempat Jadi kamu. nggak ketemu. Itu Cerita semuanya dari sini. Hmm. Ya, itu namanya Iya. sudah. Itu enggak. Masih ada semangat besok lagi. Kamu punya jalan yang bagus ketika kamu ditempa dengan cobaan itu masih kecil. Insya Allah nanti kamu akan cepat. Yang lain? Gimana nih ceritanya? Nanti ini yang nyuci piring. Kalau ke sana, ini yang nyuci piring. Terus siapa lagi nih? Ayo lanjut, Sari. Ya silakan Sari. Piring. Nyuci Saat piring. kecil, aku sering merasa tertekan karena pertengkaran orang tua yang terjadi di rumah. Oh no, Suasana itu membuatku merasa tidak aman dan bingung. enggak. Ini nggak mau tuh. Tuh, itu mau datang. Nyuci piring. Nyuci piring. Nyuci piring ini. Nyuci piring.
tiap hari beli sendok. Setelah saya itu membuatku merasa tidak aman dan bingung harus bersikap bagaimana. Kadang aku juga merasa diremehkan ketika aku ingin berbicara karena dianggap masih kecil dan tidak ngerti. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah aku berada di situasi keluarga yang bermasalah. Pertengkaran orang tua membuatku sulit untuk tenang dan aku menjadi mendam apa kata-kata atau sikap orang yang paling tegas? Kata-kata seperti anak kecil tidak usah ikut campur, sering membuatku merasa tidak berharga. Sikap orang tua yang sibuk dengan masalah mereka juga membuatku merasa kurang berharga. Apa yang saya rasakan saat itu? Aku merasa sedih, takut dan malu. Kadang juga bingung harus bercerita pada siapa. Kadang khawatir dianggap lemah atau hanya mencari perhatian. Apa yang akhirnya saya lakukan? Seiring waktu, aku belajar lebih kuat dan mencari cara menyalurkan perasaan. Misalnya dengan menulis atau berbicara dengan orang yang bisa dipercaya. Dari situ, aku belajar bahwa setiap orang punya masalah dan aku bisa berdiri untuk tidak terjebak dalam kesedihan. Pelajaran yang saya ambil, pengalaman sejak kecil mengajarkan aku untuk lebih menghargai diri sendiri, tidak mudah menyerah dan tetap berusaha bersikap positif. Meskipun keadaan tidak selalu baik, itu juga membentuk daya tahan mental sekarang. Apa yang dirasakan saya? Bagaimana dia bisa bangkit? Dia bisa ayo kita semangat saja ya. Yang bisa membangunkan semangat kita itu hanya diri kita sendiri. Yang namanya pengalaman itu tidak semuanya pengalaman yang bagus, tidak semua pengalaman itu juga jelek. Jadi itu akan jadi pembelajaran untuk kita ke depan. Ada kesediaan kamu dan berapa juga yang pernah merasakannya. Tapi mungkin bertambahnya umur kalian, semakin dewasanya kalian, semakin kalian melihat dunia dengan yang luasnya nanti, aku akan yakin merasakan pasti. Siapa yang ibu nggak pengen bawa? Ada lagi? Iya. Ada? Oh, udah, kita lanjut. Ya. Saya pengen bawa gimana? Konseptualisasi. Nah, ya. Masih Balik ke depan, konsep. Dalam hidup Besar. kita pasti akan menghadapi masalah. sama dan Betul? sama dulu. Ujian, tantangan. Nah, itu adalah bagian alami dari perjalanan setiap manusia, termasuk Susun kamu, aku, dan kita. Termasuk kamu, aku, dan ya, kalian, guru yang lain, teman-temanmu yang lain pernah mengalami gimana saat tersulit dalam hidup. Bagaimana kita cara mencobanya? Salah satunya itu merupakan dari kekuatan kita menurunkan rasa
tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Dari yang rasa sedih, dari yang rasa sakit, dari yang rasa diremehkan, kamu berpikir, kamu berkembang, sesuai dengan ilmu, akan mencapai hasilnya. Kamu sekarang umurnya masih 18 tahun, kita masih anak. 18 tahun ke atas nanti setelah kamu besar, kamu akan tahu makna kehidupan seperti yang teman-teman kita alami. Ya, jadi kamu yang merasa tidak mengalami tadi harus selalu bersyukur. Apa yang kita syukuri biar itu nama kita berubah sejak kayak selamat saja ya dari A sampai Z. Tapi kamu kita tetap ada sama, benar nggak? Nanti dia bukan siapa. Bagaimana pun ada. Tempat dia misalnya cerita pun ada. Jadi proses kamu bapak yang selalu nampak, tapi dia sebenarnya selalu berusaha. Istilah perbedaan dengan orang tua yang laki-laki dan perempuan. Seperti yang tadi alami, jadi nanti dia bisa memahami, nanti kita menganggap bagaimana menyatukan dua kepala yang sama-sama susah. Sama-sama susah untuk disatukan. Namanya orang belum ada, bukan hanya karena dilandasi cinta. Itu semua dilandasi karena memang harus bersikap sabar, harus mengalah, harus tidak egois. Contoh kalau kamu zaman sekarang, kamu yang sekarang, kamu pacaran, misalnya kamu punya cewek sedikit-sedikit, raju dan berjalan, kamu sedikit capek ya. Tapi kamu harus sabar, itu pacar saya, itu bahasanya gitu. Terus kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana caranya agar kita memiliki daya daging? Itu dengan pola pikir tumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Tentu saja ini contohnya kamu bisa baca mindset yang akan kamu lalui dengan growth mindset, artinya yang bukan berarti tumbuh yang lagi tidak, tapi dalam kayak kembang kamu semakin berkembang, semakin bertambah bertambahnya usia. Itu semakin banyak mereka berlatih, belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Terus maksudnya semakin sering kamu ditempa cobaan, penderitaan, itu kamu akan semakin dewasa dan semakin bijak dalam menyikapi setiap masalah. Tidak sedikit-sedikit egois, tidak sedikit-sedikit marah. Karena itu semuanya sudah kamu alami. Terus lanjut. Nah, mengenai kata yang menguatkan, ini contohnya. Siapa yang membantu ibu? 1, 4, 1, baca. Yang tantangan adalah kesempatan menjadi lebih kuat. Pakai tantangan ibu untuk menjadi kita lebih kuat. Yang kedua. Ayo siapa yang mau baca yang kedua? Dan sempurna yang selalu berusaha lebih baik dari kemarin. Benar tidak? Kalau kamu stop di situ, stop tidak berkembang. 3, siapa? Ya. Tuh, benar. Siapa? Kegagalan bukan akhir, tapi pelajaran untuk masa depan. Ya, kegagalan bukan ada kesalahannya, tapi pelajaran untuk masa depan. 5, ya silakan. Saya pernah membuat diri
Lanjut lagi. Lancar kegiatan menguatkan. Siapa yang suka traveling? Ya, boleh. Siapa yang suka camping? Siapa yang suka olahraga? Ya. Oh, bagaimana saya mencurahkan hal semua itu? Mungkin ketika kamu main bola, kamu tenang bolanya kuat. Nada. Atau kamu pasti bolanya kuat. Itu boleh. Itu salah satu peluapan emosi. Boleh.
Bangkit mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.